Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar yang kami cintai, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Tertulis di dalam kitab Yohanes 4 ayat 29, judul renungan kita hari ini adalah Tarian Lebah. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yohanes 4 ayat 27 sampai dengan ayat 36. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran, bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita." Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Yohanes 4 ayat 27 sampai dengan ayat 36. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, jika Anda telah menemukan makanan bagi jiwa Anda, tuntunlah sesama ke sumbernya. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah,
Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Bagaimana cara lebah saling memberi tanda mengenai adanya nektar? Para ilmuwan mengatakan bahwa rahasianya adalah tarian, kibasan. Teori ini dipandang skeptis saat pertama kali diajukan seorang zoologis pemenang Nobel, Karl von Frisch tahun 1960-an. Namun kini, para peneliti di Inggris telah menggunakan radar penerima berukuran kecil yang dilekatkan di tubuh lebah pekerja untuk mendukung teori von Frisch. Mereka menyatakan lebah mengarahkan tubuh ke sumber makanan dan menggunakan intensitas tarian, kibasannya untuk memberitahu lebah-lebah lain jarak sumber makanan itu. Wanita yang bertemu Yesus di sumur Yakub juga menemukan sebuah cara untuk membawa orang-orang di sekelilingnya pada apa yang telah ia temukan, yaitu air hidup. Mereka tertarik untuk mengetahui mengapa wanita, yang pernah menikah 5 kali dan yang sedang bersamanya sekarang bukanlah suaminya, mengatakan, "Mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika kerumunan orang Samaria itu mendekat, dia yang pada kesempatan lain menyebut dirinya roti hidup, memberitahu para muridnya bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Allah. Yesus adalah air hidup dan makanan bagi jiwa kita. Kebersamaan dengan Yesus untuk melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan yang telah Dia berikan kepada kita adalah sumber makanan yang utama. Kiranya kesaksianmu jernih dan lantang, agar dunia melihat dan mendengarnya bahwa Allah telah menyediakan keselamatan, agar orang lain juga bisa mengenal Dia. Percayalah kepada yang diutus Allah. Yohanes 6 ayat 29 berkata, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya adalah sesuatu yang dinamis. Untuk percaya, kita perlu berkomitmen sepenuh hati, jiwa dan raga kita. Hari ini kita bisa percaya, besok kepercayaan bisa goyah. Karena itu Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja sesuai kehendak Tuhan, yaitu untuk percaya kepadanya. Melakukan hal ini bukan berarti pasif. Percaya yang asli adalah sikap dan tindakan yang aktif. Karena ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia, kita akan melakukan segala yang Ia perintahkan untuk kita lakukan. Ketika kita benar-benar percaya, maka kita bekerja melakukan apa yang Tuhan firmankan. Apakah hal ini mudah? Sekali-kali tidak. Karena kehendak Tuhan seringkali bertentangan dengan kehendak keduniawian kita. Kepercayaan kita sering tidak bulat. Mulut bisa percaya Tuhan tetapi hati bisa dalam kebimbangan. Mulut bisa berkata bahwa kita percaya hanya Tuhanlah yang memberikan nafkah kita, tetapi ketika sumber nafkah kita mengalami masalah, tindakan kita bisa jadi terjebak pada perilaku koruptif yang menghalalkan segala cara, tidak mengindahkan kehendak Tuhan. Juga apakah terlalu sulit? Sekali-kali tidak. Karena itu Tuhan memberikan dirinya, roti hidup sebagai sumber kekuatan kita. Berbeda dengan roti dunia, Ia hidup dan bekerja dalam kita. Namun, Tuhan tidak ingin bekerja sendiri. Ia menuntut kita bekerja sama. Dan pekerjaan dari pihak kita yang dimintanya adalah percaya. Dengan percaya pada roti hidup, maka kita bersatu dengan Dia, bersatu dengan tubuh dan rohnya. Sehingga dalam iman kita percaya bahwa kita telah duduk bersama dengan Dia dalam tahta kemenangan. Ketika kita kehilangan percaya, maka kehilangan kemenangan kita dan kuasa dunia akan menghancurkan kita. Karena percaya, maka kita telah duduk dalam kemenangan. Kehidupan kita bersama Kristus dimulai dengan duduk dalam kemenangan.
Kehidupan kita adalah kemenangan untuk dipertahankan, untuk tetap dikerjakan. Karena itu, percayalah kepada Yesus yang diutus Allah bagi dunia ini. Apa yang bisa kita pelajari dari wanita di sumur itu? Kisah perempuan Samaria tanpa nama di sumur, yang hanya tercatat dalam Injil Yohanes, merupakan kisah yang mengungkap banyak kebenaran dan pelajaran berharga bagi kita saat ini. Kisah wanita di sumur mengikuti kisah interaksi Yesus dengan Nikodemus, seorang Farisi dan anggota terkemuka Sanhedrin Yahudi. Dalam Yohanes 4 ayat 4-42 kita membaca tentang percakapan Yesus dengan seorang wanita Samaria yang datang untuk mengambil air dari sebuah sumur, dikenal sebagai sumur Yakub yang terletak sekitar setengah mil dari kota Sikar di Samaria. Ini adalah wanita yang luar biasa. Dia adalah seorang Samaria, sebuah ras yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi karena tidak memiliki klaim atas Tuhan mereka, dan dia adalah orang yang diasingkan dan dipandang rendah oleh bangsanya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa dia datang sendirian untuk menimba air dari sumur komunitas, padahal pada zaman Alkitab, menimba air dan mengobrol di sumur merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Namun, wanita ini dikucilkan dan dianggap tidak bermoral, seorang wanita lajang yang hidup terang-terangan dengan pria keenam. Kisah wanita di sumur mengajarkan kita bahwa Tuhan tetap mengasihi kita meskipun kita hidup dalam kebangkrutan. Tuhan cukup menghargai kita sehingga secara aktif mencari kita, menyambut kita dalam keintiman, dan bersukacita dalam ibadah kita. Sebagai hasil dari percakapan Yesus, hanya orang seperti perempuan Samaria, yang diasingkan dari bangsanya sendiri, yang dapat memahami apa maksudnya. Diinginkan, diperhatikan ketika tak seorang pun, bahkan dirinya sendiri, dapat melihat sesuatu yang berharga dalam dirinya. Ini sungguh sebuah anugerah. Namun masih banyak kebenaran berharga lainnya yang dapat kita petik dari kisah ini. Kita belajar bahwa 1. Hanya melalui Yesus kita dapat memperoleh dan menerima kehidupan kekal. Yesus menjawab, "Setiap orang yang meminum air ini akan haus lagi. Tetapi siapapun yang meminum air yang aku berikan kepadanya, tidak akan pernah haus lagi. Sesungguhnya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi sumber air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal." 2. Pelayanan Yesus kepada orang-orang yang terbuang dari masyarakat Yahudi, orang Samaria, mengungkapkan bahwa semua orang berharga di mata Allah dan bahwa Yesus ingin agar kita menunjukkan kasih kepada semua orang termasuk bahkan musuh kita. 3. Yesus adalah Mesias. 4. Mereka yang menyembah Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. 5. Kesaksian kita tentang Yesus adalah alat yang ampuh dalam menuntun orang lain untuk percaya kepadanya. Banyak orang Samaria di kota itu yang percaya kepadanya karena kesaksian wanita itu. Dia menceritakan kepadaku segala sesuatu yang pernah aku lakukan. Maka ketika orang-orang Samaria datang kepadanya, mereka mendesak dia untuk tinggal bersama mereka, dan dia tinggal selama 2 hari. Dan karena perkataannya semakin banyak lagi yang menjadi beriman. Mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami tidak beriman lagi hanya karena apa yang kamu katakan. Sekarang kami telah mendengarnya sendiri, dan kami tahu bahwa orang ini sungguh-sungguh adalah juru selamat dunia." Selain itu, kita belajar dari dialog Yesus dengan wanita di sumur 3 kebenaran mutlak tentang keselamatan. 1.
Keselamatan hanya datang kepada mereka yang menyadari betapa mereka sangat membutuhkan kehidupan rohani yang tidak mereka miliki. Air hidup hanya dapat diperoleh oleh mereka yang menyadari bahwa mereka haus secara rohani. 2. Keselamatan hanya datang kepada mereka yang mengaku dan bertobat dari dosanya dan menginginkan pengampunan. Sebelum wanita yang tidak bermoral ini dapat menerima juru selamat, dia harus mengakui seluruh beban dosanya. 3. Keselamatan hanya datang kepada mereka yang menerima Yesus sebagai Mesias mereka. Kebenaran mutlaknya adalah bahwa keselamatan tidak ditemukan di dalam orang lain. Yesus penggenapan firman Allah. Yesus menggenapi firman Allah. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun sebagai persiapan, ia dalam kuasa Roh langsung menuju ke daerah Galilea dan akhirnya ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Di sanalah ia mengawali misi Allah. Kenapa ke Galilea? Kenapa ke Nazaret? Karena di sanalah tempat yang paling membutuhkan uluran kasih Allah untuk suatu pembebasan. Apakah Yesus akan memimpin pergerakan pemberontakan melawan penjajahan Roma seperti yang diharapkan kebanyakan orang? Oh, tidak. Tetapi misi kabar baik, keselamatan yang datang dari Allah. Tidak ringan tugas yang harus dilaksanakannya. Mengajar, menyembuhkan, dan melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Hingga akhirnya dirinya sendiri rela ia korbankan untuk tebusan dosa manusia. Untuk melaksanakan misi yang berat tersebut tentu saja dibutuhkan komitmen yang kuat, motivasi yang jelas, keteguhan hati, pengabdian penuh, serta kerelaan berkorban. Hanya memang, setiap pekerjaan sebaik apapun dilakukan, tak ada yang tanpa resiko atau tantangan dihadapi. Demikian pun dihadapi oleh Yesus. Apa tantangan yang dihadapi oleh Yesus? Sejak awal kedatangannya di daerah Galilea, sudah tersiar kabar tentang dirinya. Cara ia mengajar membuat banyak orang terfana karenanya. Orang jadi terkagum-kagum dibuatnya. Yesus dipuji semua orang. Ibarat selebritis, Yesus sekarang sedang naik daun. Penggenapan firman Allah dalam diri Yesus tercatat dalam Lukas 4 ayat 16-17 mengisahkan tentang Yesus yang datang ke Nazaret, kampung halamannya. Di sana ia pergi ke sinagoga. Kedatangannya ke sinagoga menunjukkan bahwa dia adalah Yahudi yang setia beribadah dan melayani. Di sinagoga itu, tampak Yesus menjadi lektor dan pengkhotbah. Kitab yang diberikan kepadanya adalah kitab Yesaya. Yesus membaca isi kitab Yesaya 61 ayat 1-2 berkata, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Teks yang dibaca Yesus itu, bisa jadi bunyinya tidak asing di telinga semua orang yang hadir dalam ibadah itu. Tetapi mengapa saat Yesus membacakan bagian ini, semua mata tertuju kepada Yesus? Mengapa semua tampak heran? Semua tampak heran karena melihat bahwa firman Tuhan yang pernah disampaikan Yesaya ratusan tahun sebelum Yesus berkarya hendak digenapkan oleh Yesus. Karena Yesus berkata, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Melalui Alkitab yang dibacanya, Yesus mengingatkan semua yang hadir di rumah ibadah itu. Sesungguhnya Tuhan menyertai kehidupan umat-Nya. Tuhan menjadi sumber kehidupan. Mereka yang miskin, tersisih, tertindas,
menderita, berbeban berat dihargai oleh Tuhan. Semua umat Allah tidak ditinggalkannya. Bahkan dalam keadaan terpuruk pun, Ia hadir untuk memberi kekuatan yang baru. Namun umat seringkali tidak mendengarkan sapaan dan berita Allah itu. Dalam keadaan miskin, tertindas, menjadi orang-orang yang berbeban banyak yang tidak mendengar suara Tuhan. Tidak jarang juga malah menutup diri bagi Tuhan. Jika demikian, tidak mengherankan jika keadaan hidup makin terpuruk, menderita, tertekan dan berbeban. Karena itu, Yesus mengatakan, "Hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Sabda Tuhan itu digenapkan dalam kehidupan umat saat umat mendengar suaranya. Sabda yang diproklamirkan Yesus merupakan pembebasan bagi umat agar mereka memiliki semangat berkarya bagi Allah dan sesama. Sabda Allah merupakan sumber kekuatan bagi umat. Di sana ditemukan peneguhan sekaligus peringatan. Israel yang kehilangan pengharapan beroleh peneguhan Allah sehingga dapat melihat kembali janji Allah yang dinyatakan sejak nenek moyang mereka. Daud menjadikan Taurat sebagai penuntun hidup setiap hari. Taurat itu membuatnya memiliki hikmat dalam menjalankan karya Allah. Yesus memberitakan kabar baik supaya setiap orang beroleh kemerdekaan. Bagaimana dengan umat masa kini? Umat masa kini telah mendengar kabar gembira melalui Yesus Kristus. Melaluinya umat diarahkan menuju hidup dalam rahmat Allah setiap hari. Karena itu dalam menjalankan karya, umat mesti mendasarinya berdasar sabda Allah. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah tugas dan karya Yesus setelah Dia menggenapi firman Allah itu? Ada beberapa karya yang telah dilakukan Yesus setelah Ia menggenapi firman Allah itu, yakni: pertama, Yesus menyampaikan kabar baik. Kabar baik yang dimaksud di sini adalah Injil. Jadi Yesus datang untuk memberitahukan kepada umat manusia tentang misi penyelamatan yang dilakukannya untuk menyelamatkan manusia dari maut akibat dosa-dosa yang telah manusia lakukan. Kedua, Yesus memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan. Orang-orang tertawan berarti setiap orang yang masih menjadi hamba dosa. Yesus datang untuk membebaskan orang-orang yang masih bergumul dan terikat dengan dosa. Dengan hidup tetap di dalam firman dan kebenarannya, maka kita pun akan dimerdekakan dari ikatan dosa. Ketiga, Yesus memberi penglihatan kepada orang-orang buta. Orang-orang buta dipakai untuk menggambarkan manusia yang masih hidup di dalam dosa dan kegelapan dunia. Yesus datang untuk mencelikkan setiap mata rohani yang masih buta dan memberi terang agar setiap orang dapat melihat siapa yang seharusnya mereka ikuti. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan saat ini? Pertama, penggenapan firman Tuhan dimulai dari tempat yang dulunya tidak diperhitungkan. Galilea adalah tempat permulaan pekerjaan pelayanan umum Yesus. Dan itu adalah tanah kafir, tanah yang dinaungi maut dan kegelapan. Galilea bagaikan orang pinggiran. Yesus menjadikan Galilea sebagai tempat permulaan dimulainya pekerjaan pelayanan umumnya untuk memberikan hidup kekal dan juga terang besar kepada manusia yang bagaikan tanah yang telah dibuang dan terkutuk oleh karena dosa dan pelanggaran mereka. Galilea dalam bahasa Yunani artinya rangka, penyanggah, cantolan atau perputaran. Di tempat itulah, Roh Allah mengutusnya. Suatu awal pekerjaan yang tentu saja tidak mudah dan mendapatkan sambutan yang baik dari segenap penduduknya. Dari bacaan kita, ketika Yesus selesai membacakan nubuat Nabi Yesaya di rumah ibadat, ternyata pada akhir kisah, Yesus ditolak dan akan disingkirkan.
khususnya para pemimpin agama Yahudi yang senantiasa berusaha menyingkirkan Dia. Kedua, penggenapan firman Tuhan itu mengembalikan harkat dan martabat manusia yang telah tercabik-cabik oleh kuasa dosa dalam berbagai hal. Masyarakat Galilea harus tahu bahwa dengan hadirnya Yesus di antara mereka, sesungguhnya terbukalah jalan untuk bisa merasakan tahun rahmat Allah yang akan mereka nikmati. Ketiga, penggenapan firman Allah membuat kita dikendalikan Roh Kudus. Bagaimana reaksi Yesus ketika pada kenyataannya, banyak orang yang tidak menyukai bahkan hendak menyingkirkan Dia. Jika kita perhatikan dari ayat-ayat selanjutnya, sekalipun Ia telah ditolak namun Yesus dalam kendali dan kuasa Roh Kudus tetap mengajar dan memberitakan kabar baik kepada semua orang. Dengan penuh kesetiaan terhadap tugas dan mandat yang diberikan Bapanya, semua rintangan dan hambatan yang dijumpainya itu tidak membuat Yesus mundur dan menghindar. Galilea bukan tempat yang ramah. Dunia tempat kita berada dan hidup ini pun sesungguhnya bukan pula tempat yang welcome atas upaya karya pembebasan Allah. Dunia ini agaknya lebih menyukai kegelapan daripada terang yang akan menerangi dan menyelamatkan hidup mereka. Disitulah kita semua juga diutus untuk bersaksi dan mewartakan karya penyelamatan dan pembebasan dari Allah. Karena itu, jadilah saksi Kristus di tengah dunia ini sebagai bukti penggenapan firman Tuhan dalam diri kita masing-masing. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jika kita punya kasih, maka ketakutan pun akan hilang. Tetapi banyak orang berpikir bahwa kebalikan dari rasa takut adalah iman. Itu salah. Kebalikan dari rasa takut adalah kasih. Kasih melawan rasa takut. Ketika kasih muncul di depan pintu hati kita, ketakutan kabur lewat pintu belakang. Kita tidak akan bisa merasa takut dan mengasihi di saat yang sama. Itu tidak akan terjadi apabila ada kasih yang sejati. Ketika kita memiliki kasih yang sejati, kasih dari Allah, maka kita tidak perlu takut. Tidak ada orang tua yang berlari masuk ke dalam gedung yang terbakar untuk menyelamatkan anak-anak mereka oleh karena iman. Mereka melakukannya oleh karena cinta kasih. Orang tua akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi keluarga mereka karena mereka sayang pada mereka. Jika kasih merupakan alasan di balik semua yang kita lakukan, maka ketakutan akan lenyap. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ketika kita mulai merasa ketakutan muncul di dalam diri kita, mungkin ada sesuatu yang harus kita lakukan yang membuat kita gelisah. Maka, kita perlu berhenti sejenak, kemudian, fokuskan pikiran kita dan ingat betapa Tuhan mengasihi kita. Kita mungkin perlu mengingatkan diri sendiri dengan lantang, Tuhan, Engkau benar-benar mengasihiku, Engkau ada di sisiku, aku percaya Engkau ingin aku berhasil dalam hal ini. Aku akan melakukannya dengan kuasa-Mu dan dengan kasih-Mu. Tuhan tak ingin kita gagal. Dia ingin kita berhasil dengan yang sedang kita lakukan dalam hidup dan berhasil mencapai tujuan kita. Ketika kita fokus pada kasih-Nya, maka kita tidak akan merasa takut. Kasih-Nya yang sempurna mengusir semua ketakutan. Ketika kita ketakutan, kita fokus pada diri kita sendiri. Itu bukanlah kasih. Sebaliknya, ketika kita mengasihi,
kita tidak fokus pada diri kita sendiri, tetapi pada apa yang dibutuhkan orang lain. Itulah kasih. Ketakutan adalah dasar dari banyak hal yang negatif, seperti mencuri, marah, kasar, dan lain sebagainya. Hanya kasih yang sempurna, yaitu kasih Tuhan, yang dapat melenyapkan segala ketakutan kita. Di saat kita menyadari Bapa Sorgawi begitu mencintai kita, ketakutan dan kekhawatiran kita pun hilang. Ketika Zakheus mengerti bahwa Yesus mengasihi dirinya, Zakheus mengatakan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Itu bukti bahwa kasih mengubah Zakheus dan membuatnya tidak lagi takut miskin. Manakala rasa takut mengancam diri kita, baiklah kita mengingat Allah dengan penuh syukur, bahwa Allah itu kekal abadi dan maha sempurna. Dia baik, Dia adalah sumber segala kebaikan, satu-satunya yang baik. Kehendaknya bagi kita dapat memenuhi diri kita dan memberikan damai sejahtera kepada kita, bukan seperti kehampaan yang ditawarkan oleh dunia yang menekankan kekuasaan, kekayaan, dan pencapaian prestasi duniawi. Allah sangat dapat dipercaya, dan rencana-rencananya untuk kita sungguh besar adanya. Hanya Dia yang dapat memenuhi diri kita secara sempurna. Kasih-Nya dapat mencakup semua kebutuhan jasmani dan roh kita sementara kita belajar menyerahkan hati kita kepadanya. Jika kita semakin mengasihi, maka semakin sedikit ketakutan yang akan kita terima. Karena itu, apabila kita menjadikan kasih sebagai motivasi kita dalam melakukan sesuatu, maka kita tidak akan takut untuk melakukannya. Ia tidak akan haus lagi. Yohanes 4 ayat 14a berkata, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Biasanya walau kita sudah minum air yang banyak, setelah 1 atau 2 jam berikutnya kita pasti akan haus. Itu disebabkan tubuh kita membutuhkan banyak air. Tubuh manusia membutuhkan minimal 2 liter air per hari. Air sangat dibutuhkan dalam metabolisme tubuh. Tetapi percakapan Yesus dengan perempuan Samaria dalam nas hari ini memberikan jaminan bahwa setiap orang yang minum air dari Yesus tidak akan mengalami kehausan lagi. Tawaran ini sekarang tidak hanya kepada perempuan Samaria itu, tetapi juga bagi kita saat ini. Apakah kita mau minum air yang tidak akan mendatangkan dahaga lagi? Air yang memberi kepuasan. Tuhan Yesus berkata, "Air yang kamu minum ini, kamu akan haus lagi, tetapi air yang akan kuberikan kepada kamu, kamu tidak akan haus lagi." Jadi ada 2 jenis air di sini. Air jasmani di dunia ini dan air rohani yang dari Tuhan. Air jasmani yang kita minum di dunia ini sifatnya tidak kekal, sementara saja, tidak bertahan, akan haus lagi. Oleh itu air jasmani untuk tubuh jasmani yang tidak kekal, yang sementara. Kehidupan manusia di dunia ini sementara. Umur manusia diberikan Tuhan 120 tahun, selepas itu akan dipanggil Bapa. Apapun dari dunia ini tidak ada yang dapat memberi kepuasan yang kekal, tetapi kepuasan sementara. Air rohani yang Tuhan Yesus berikan, bersifat kekal, bertahan, tidak akan dahaga lagi. Oleh itu air yang Tuhan Yesus berikan adalah untuk kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal adalah hidup di dalam kerajaan sorga, selama-lamanya, dan ada satu lagi hidup kekal sampai selamanya, yaitu hidup di dalam neraka, kekal selama-lamanya. Kita hidup sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam kerajaan sorga.
Oleh sebab itu kita memerlukan air hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi mana yang lebih penting? Air jasmani atau air rohani? Tentunya keduanya penting, tetapi yang lebih penting adalah air rohani. Air hidup yang membawa kita pada kehidupan untuk selama-lamanya. Kepuasan di dalam dunia ini hanyalah sementara, tetapi kepuasan dari Tuhan itu untuk selama-lamanya. Karena itu, teruslah minum air yang tidak haus itu agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.